Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 401. Sungguh mengerikan, setan apa? Apa yang kamu bicarakan? Beberapa orang tidak puas ketika mereka melihat bahwa orang yang berani lewat tidak mengikuti kata pengantar. Itu bocah laki-laki, bocah itu, dia adalah iblis, iblis pembunuh, iblis berdarah dingin. Iblis pembunuh. Sangat bersemangat, tubuhnya sedikit menggigil, dia baru saja memulihkan kulit kemerahannya, dan menjadi pucat lagi dalam sekejap. Tampaknya memikirkan apa yang baru saja dilihatnya membuatnya ketakutan. Kamu tidak perlu khawatir, katakan perlahan. Seseorang menenangkan. Saya. Iblis berdarah, menenangkan napas dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, seseorang masuk ke kerumunan dan berkata kepadanya, "Saudaraku ini, aku Liu Hongyuan, penjaga rumah barat, dan di sana ada tuan kota bulan biru kami. Guru, datanglah dan beritahu kami beberapa patah kata. Selama informasinya bermanfaat bagi kami, tuanku akan diberi hadiah." Tuan kota bulan biru. Bocah itu kaget dan buru-buru berkata, "Saya telah melihat tuan ini, oke, jadi saya akan berbicara dengan tuan rumah di masa lalu." Dia berkata, lalu berjalan menuju lokasi Blue Moon City Mansion. Orang-orang Sifu harus turun tangan, dan membiarkan pejalan kaki yang berani pergi ke depan pemilik rumah untuk menceritakan, bahkan jika penonton lain cemas dan ingin tahu di hati mereka, mereka tidak berani memiliki keluhan. Di seluruh wilayah barat, mereka adalah penguasa, siapa yang berani mengecewakan penguasa? Oleh karena itu, semua orang hanya bisa membuat jalan, untuk pejalan kaki yang berani, dan datang kepada tuan rumah kota bulan biru. Tuan Tuhan. Setelah datang ke posisi Lord of the Blue Moon City, dia melengkungkan tangannya kepada Lord of the House, dengan penuh hormat. Setelah beberapa saat untuk menenangkan diri, emosi bocah itu telah banyak stabil. Meskipun wajahnya masih pucat, pidatonya tidak lagi panik seperti sebelumnya. Dia benar-benar takut sebelumnya, dan hampir mati. Sekarang dia telah lolos dengan beruntung, tidak bisakah dia khawatir? Yah, siapa namamu? Pejuang pasukan mana? Tanya Lan Yue Chengfu. Si kecil bernama Tao Xiyuan, dan dia adalah seorang tukang reparasi biasa. Balasan yang berani bernama Tao Xiyuan menjawab. Baik. Penguasa Blue Moon City menganggukkan kepalanya, dia mengenalnya, dan kemudian bertanya dengan sopan, "Saudaraku Tao, apa yang terjadi di dalam, itu membuatmu sangat ketakutan. Bisakah kau memberitahuku dengan cermat?" Tentu saja bisa. Tao Xiyuan mengangguk, dan kemudian menjelaskan. Tuan rumah tidak tahu. Alasan mengapa si kecil begitu takut bukan karena si kecil penakut, tetapi karena pemandangan yang baru dilihat si kecil benar-benar sangat menakutkan. Story continues below. Ini kasusnya. Si kecil mengikuti pemuda itu ke dalam markas. Itu adalah stasiun dari Korps Serigala Mercenary Sky, orang biasa tidak boleh bisa masuk dengan santai, dan pemuda itu masuk dengan membunuh penjaga, jadi setelah memasuki Wolf Fighting, remaja itu bentrok dengan tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps. Tentu saja, ini bukan intinya, yang penting adalah Tao Xiyuan berhenti, membangkitkan rasa ingin tahu semua orang lagi, dan melanjutkan. Coba tebak. Aku benar-benar tidak mengharapkan remaja menjadi begitu kejam, juga tidak tahu kebencian apa yang mereka miliki di antara mereka. Tepat ketika mereka bertemu, remaja itu akan membantai tentara bayaran patroli, semuanya terbunuh, dan mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Itu mudah. Tidak ada tentara bayaran patroli itu yang menjadi lawan remaja itu. Mereka harus mengirim sinyal suar dan meminta dukungan. Tapi aku tidak mengharapkan sinyal ini untuk meminta dukungan yang masih bukan lawan remaja, dan itu tidak cukup bagi remaja untuk membunuh, dan dia membunuh sebanyak mungkin. Tentara bayaran berjubah abu-abu dari tingkat divisi perang dan tentara bayaran berjubah perak dari tingkat semangat perang, pemuda itu membunuh sepotong segera setelah dia menembak,
dan tentara bayaran jubah emas tidak mampu menghentikan bahkan satu jari pun di tangan pemuda ini, dan dia sangat kuat. His. Para penonton yang lewat mendengar hal ini dan tidak bisa menahan nafas. Bunuh dan memotong divisi perang dan roh perang dengan satu tembakan, dan bunuh raja perang dengan satu jari, betapa berartinya, betapa kuatnya. Seorang remaja begitu kuat, ini benar-benar membuka mata. Bahkan penguasa Blue Moon City dan sekelompok orang kuat di Sifu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Namun, beberapa orang tidak mempercayainya. Kakak Tao, tidakkah kamu akan menyombongkan diri, apakah bocah itu begitu kuat? Petarung dan roh perang dapat membunuh sepotong dengan satu tembakan. Kamu adalah bocah yang adalah dewa perang. Bocah, bagaimana mungkin begitu kuat? Ia, menyombongkan ini tidak membuat angin, tetapi di depan Tuan, dia berani membual tentang itu, dan dia tidak takut bahwa Tuan akan menghukummu. Kamu bilang dia bisa membunuh prajurit tingkat 2 dan prajurit tingkat 2, atau prajurit tingkat 2. Aku percaya ini, tapi kamu bilang dia bisa membunuh orang dengan satu tembakan. Aku tidak percaya. Apa? Seni bela diri sangat kuat. Bisakah mereka membunuh sekelompok orang? Saya berkata, Saudara Tao, kami membiarkan Anda berbicara tentang apa yang Anda lihat di dalamnya. Jangan mengedit ceritanya. Kisah menambahkan minyak dan cuka terdengar sangat tidak bisa diandalkan. Saya pikir Brother Tao mengatakan situasi ini itu memang benar, tetapi dia harus membesar-besarkan banyak hal. Mungkin dia benar-benar dapat membunuh banyak orang dengan satu tembakan, tetapi itu mungkin tidak mencapai tingkat satu pukulan. Aku belum mengeditnya, juga tidak melebih-lebihkan, dan aku cukup konservatif. Bahkan, situasi sebenarnya bahkan lebih dibesar-besarkan. Satu pukulan, hanya perkiraan konservatif saya, sebenarnya lebih. Tao Siyuan segera membela. Membual berlagak. Sekarang pendongeng semua bisa menjadi prajurit, sedih. Story continues below. Mengarang, Anda terus mengarang. Beberapa orang masih tidak percaya. Percaya atau tidak, toh, aku hanya mengatakan apa yang kulihat, kata Tao Siyuan. Oke, Bruder Tao, teruslah berkata, abaikan mereka. Liu Hongyuan, penjaga gedung barat, berkata. Ini baik. Setelah mendengar ini, Tao Siyuan terlalu malas untuk membenarkan, dan melanjutkan, ya, saya baru saja mengatakan bahwa remaja itu membunuh jubah abu-abu dan tentara bayaran jubah perak segera setelah dia menembakkannya, kan? Lalu saya akan terus berbicara. Sinyal biasa menyala disebut apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Tentu saja itu disebut untuk dukungan yang lebih kuat. Wolfsky Mercenary Corps memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat. Tidakkah mudah menyebut diri Anda sendiri? Tidak dapat berurusan dengan pria muda itu, Wolfsky Mercenary Corps mengeluarkan suar hijau kedua. Suar sinyal hijau ini mengerikan. Ini segera memanggil ratusan tentara bayaran berjubah emas di tingkat panglima perang dan ribuan tentara bayaran berjubah perak di tingkat roh perang. Ada beberapa orang yang mengenakan jubah ungu. Apa konsep jubah ungu? Tetapi jubah ungu resimen tentara bayaran langit serigala, posisinya sangat tinggi, saya pikir semua orang seharusnya mendengar lebih atau kurang. Pria muda itu bahkan duta besar tentara bayaran ungu korps tentara bayaran semua khawatir. Apakah Anda mengatakan bahwa itu kuat? Chapter 402. Kamu mengatakan itu, ini sangat kuat. Liu Hongyuan, penjaga gedung barat, mengangguk. Para penonton yang percaya pada kata-kata Tao Siyuan mengangguk dan menghela nafas. Apakah itu kuat? Dan dengan tembakan sebesar itu, aku tidak bisa menahan diri ketika melihatnya, dan aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Ketika dia melihat begitu banyak tentara bayaran, dia sama sekali tidak gugup. Kata Tao Siyuan. Mungkin pemuda itu dengan sifat-sifat kuat di hatinya, atau mungkin virtuoso muda yang berani, Brother Tao, apa yang terjadi setelah itu? Dan mengapa Anda kehabisan ketakutan, apa yang Anda lihat? Liu Hongyuan tanya mendesak.
Iya, itu keberanian para seniman. Jangan khawatir, dan dengarkan aku perlahan. Tao Siyuan mengangguk setuju, kemudian berpura-pura menjadi pendongeng, dan perlahan berkata, setelah dukungan ribuan tentara bayaran jubah perak dan ratusan tentara bayaran jubah emas, pemuda itu tidak berharap untuk menghadapi ini pasukan tidak takut sama sekali, dia masih dikelilingi oleh pengepungan berat, dan masih bisa bertarung, tidak ada yang bisa mendekatinya, tidak ada yang bisa mengancamnya. Ini tidak seperti orang-orang dari kelompok tentara bayaran Serigala Langit yang membunuh dia, tetapi, seolah-olah dia membantai Wolf Sky Mercenary Corps, itu sangat mudah. Bukan hanya itu, tetapi pemuda itu masih bermain semakin keras di lingkaran pengepungan dan semakin bersemangat dalam pembunuhan itu, tetapi hanya dengan kedipan mata, dan ratusan tentara bayaran tewas di tangannya. Adegan itu, kejutan itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Anda tahu bahwa ini bukan tentara bayaran biasa, ini adalah tentara bayaran jubah perak dan tentara bayaran jubah emas dari Wolf Sky Mercenary Corps. Ini adalah elit dari Wolf Sky Mercenary Corps. Mereka memiliki semangat perang dan bahkan raja perang. Kekuatan raja dan di atasnya, kekuatan seperti itu, sebenarnya dibunuh oleh pemuda itu seperti memotong melon dan sayuran. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, pemuda ini juga memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Setelah satu pukulan, magma bergulir, api memenuhi langit, dan akan ada tampilan es dan api. Tentara bayaran dari serigala yang tak terhitung jumlahnya, resimen tentara bayaran menyerang dengan cara ini. Di area itu, tiba-tiba ada sejumlah besar kematian dan cedera, dan kerugiannya sangat berat. Kerumunan orang-orang yang berkepala hitam tampaknya mengosongkan area yang luas sekaligus. Apakah Anda mengatakan ini menakutkan atau tidak? Apakah Anda takut? Mengerikan, mengerikan. Menakutkan, terlalu menakutkan. Bocah pemberani itu mendengar, darah mereka mendidih, mengangguk setuju. Apa yang menakutkan, itu jelas tidak benar sama sekali. Kedengarannya seperti dongeng. Bagaimana bisa ada remaja yang begitu kuat di dunia? Beberapa orang tidak setuju. Namun, Tao Siyuan benar-benar mengabaikan mereka yang tidak percaya dan tidak setuju, dan tidak membenarkan. Setelah periode penyesuaian, ada juga kota yang kuat di Sifu. Tao Siyuan tidak begitu takut dengan pemandangan yang dia lihat sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi sangat bersemangat karena respon dari banyak orang. Perhatian seperti ini, perasaan itu membuatnya sangat menyenangkan, seolah-olah ia telah menjadi protagonis pada saat ini. Aku melihatnya terus berkata, kerugian besar, meskipun Korps Serigala Mercenary memiliki pasukan yang besar, tetapi tidak mampu. Oleh karena itu, sebagai tingkat tinggi dari Korps Serigala Mercenary Sky, tentara bayaran jubah ungu di kota-kota itu besar. Pria itu tidak bisa tenang, dan segera berdiri. Ada 4 tentara bayaran jubah ungu ini, dan keempatnya menembak pria muda yang kuat itu bersama-sama. Di Wolf Sky Mercenary Corps, tentara bayaran jubah ungu dikatakan memiliki kekuatan tingkat kaisar perang. 4 jubah ungu adalah 4 kaisar perang. Keempat kaisar perang berurusan dengan seorang anak muda bersama-sama. Ini adalah sepasang adegan yang mengejutkan. Berapa banyak ancaman yang bisa ditimbulkannya? Dan 4 jubah ungu tentara bayaran juga sangat cerdas, mengetahui bahwa pemuda itu kuat dan tidak mudah dihadapi, sehingga mereka tidak langsung menembak langsung, tetapi bersembunyi dalam gelap menyelinap serangan. Serangan menyelinap dari 4 kaisar perang bahkan lebih menakutkan. Siapa yang bisa menolaknya? Menyelinap serangan oleh 4 kaisar perang. Mendengar bahwa 4 tentara bayaran jubah ungu menembak pada saat yang sama dan secara diam-diam menyerang, semua penonton berkumpul dengan penuh perhatian, menahan napas dan mendengarkan dengan saksama ucapan Tao Siyuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya sedang mendengarkan buku. Remaja muda, melawan ribuan pasukan sendirian, mengalahkan yang tertinggi, menyapu dan tak terkalahkan, sedemikian dilebih-lebihkan seperti kisah legenda, siapa yang tidak menyukainya.
Siapa yang tidak ingin membawa dirinya ke protagonis dalam cerita? Karena itu, semua orang terobsesi dengan pendengaran, bahkan mereka yang tidak percaya dengan kata-kata Tao Xiyuan. Tao Xiyuan terus berkata, serangan menyelinap secara alami harus menunggu waktu, kan? Setelah menunggu lama, 4 gangster tentara bayaran jubah ungu tingkat kaisar akhirnya menunggu kesempatan, dan mereka semua menukik bersama, dan pada saat yang sama di udara meluncurkan serangan pada pemuda itu. Serangan menyelinap ini akan berhasil, tapi coba tebak. Cerita bersambung di bawah ini. Ternyata remaja itu telah melihat 4 gangster tentara bayaran jubah ungu. Pada saat 4 geng tentara bayaran jubah ungu menukik ke bawah, bocah itu membanting pedangnya dalam satu gerakan. Gangster tentara bayaran jubah ungu, pada saat ini, 2 gangster tentara bayaran jubah ungu terkena gas pedang dan hancur berkeping-keping dan mati di tangan pemuda itu, meskipun 2 lainnya lolos, mereka semua terluka. Oke, sangat kuat. Bocah itu menentang langit. Kekuatannya terlalu kuat. Satu pedang membunuh 2, melukai 2, dan mereka semua adalah tokoh besar dari tingkat kaisar perang. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Di mana bocah ini suci, dan mengapa dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kamu bisa membunuh level panglima perang di usia muda. Jika kamu memberinya sedikit waktu lagi, apakah itu akan terjadi? Ini pasti karakter dari Dazongmen atau keluarga besar, kalau tidak, tidak mungkin untuk jenius seperti itu. Aku benar-benar ingin melihat seorang jenius seperti itu. Resimen tentara bayaran langit serigala benar-benar sial, dan benar-benar memprovokasi karakter seperti itu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Korps Prajurit Langit Wolf. Itu benar-benar memancing monster seperti itu untuk datang ke pintu. Oh, kamu tidak tahu bahwa Wolf Sky Mercenary Corps ini, mereka jelas guru keadilan, tetapi di latar belakang, yang mereka lakukan hanyalah kehilangan nurani mereka. Saya menemukan plat besi, jadi tidak ada insiden jendela timur. Hus, kamu mencari kematian. Ada begitu banyak mata dan telinga di sini. Jangan membicarakannya di sini jika kamu ingin membahasnya. Tidak ingin hidup. Mendengar ucapan Tao Xiyuan, para pejalan kaki membuka mulut mereka lebar-lebar dan tertegun. Untuk Tang Yi, ada juga banyak diskusi. Dengan satu pukulan, 4 kaisar perang terbunuh dan 2 terluka. Apa catatan kemenangannya? Kekuatan macam apa ini? Di wilayah barat, di mana orang melihat karakter seperti itu. Dan ini hanya seorang remaja, yang membuat semua orang tidak terkejut. Sekarang hanya seorang remaja yang begitu kuat, lalu setelah tumbuh dan seperti apa kekuatannya. Namun, yang mengejutkan semua orang masih tertinggal. Chapter 403. Saya melihat Tao Xiyuan melirik orang-orang yang kagum berkali-kali, dan berkata, semua orang mengira ini sudah berakhir. Tentu saja tidak. Yang luar biasa belum datang. Apakah Anda tahu mengapa saya takut hingga kehabisan nafas? Itu benar-benar menakutkan juga. Sangat menakutkan, saya takut, jadi saya kehabisan seperti ini. Apa yang terjadi pada akhirnya? Apa yang menyebabkan Brother Tao begitu ketakutan? Brother Tao, cepatlah dan katakan, kita semua terburu-buru. Seseorang mendesak. Jangan khawatir. Tao Xiyuan tersenyum dan berkata perlahan, setelah pemuda itu membunuh 2 tentara bayaran jubah ungu, 2 tentara bayaran jubah yang beruntung tiba-tiba panik, dan mereka mengeluarkan sebuah suar sinyal hitam diluncurkan ke udara. Anda seharusnya melihat cahaya hitam membumbung di lereng serigala yang bertarung. Cerita bersambung di bawah ini. Aku mengerti. Dikatakan bahwa suar sinyal hitam ini adalah suar sinyal level tertinggi dari Korps Mercenary Wolf Sky. Hanya ketika Korps Mercenary Sky Wolf hidup atau mati, mereka akan menembak. Tanpa diduga, itu karena remaja itu membunuh 2 level jubah ungu. Gangster tentara bayaran begitu takut sehingga 2 lainnya menembakkan suar seperti itu. Seseorang berkata dengan terkejut. Mendengar ini, ada beberapa orang yang lewat yang tidak percaya pada Tao Xiyuan.
Beberapa percaya sekarang. Apa yang dikatakan Tao Siyuan sama persis dengan apa yang mereka lihat di luar, dan itu juga menjelaskan mengapa sinyal suar ini keluar. Jika Tao Siyuan mengatakan itu tidak benar, jadi mengapa begitu konsisten? Bisakah saudara Tao takut untuk melarikan diri karena suar sinyal hitam yang dikeluarkan oleh Korps Prajurit Serigala Langit? Seseorang bertanya. Tentu saja tidak. Tao Siyuan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, bocah itu begitu kuat, dan tentara bayaran jubah ungu tidak punya pilihan selain berurusan dengannya. Menurut pendapat saya, itu juga masalah waktu sebelum mereka mengeluarkan suar sinyal hitam, sehingga melihat bahwa mereka benar-benar mengeluarkan suar sinyal hitam, saya tidak terlalu terkejut. Yang benar-benar mengejutkanku adalah setelah membunuh dua tentara bayaran jubah ungu dengan pedang, remaja itu dengan cepat terbang ke langit untuk mengejar dua tentara bayaran jubah beruntung lainnya. Dan dua tentara bayaran jubah beruntung yang baru saja mengirim sinyal suar, dikejar dan dibunuh oleh bocah itu, dan dengan cara ini, 4 resimen tentara bayaran langit serigala datang ke kota untuk bertarung semuanya mati di tangan pemuda itu. Tentu saja, ini tidak akan membuatku melarikan diri dalam ketakutan, tetapi apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah bocah itu membunuh 4 tentara bayaran jubah ungu, dia benar-benar terbang di udara dan melemparkan satu sejumlah besar seni bela diri canggih. Seni bela diri ini dapat mengubah warna dunia, membuat suhunya sangat rendah, membuat langit penuh badai salju, dan pemandangannya sangat menakutkan. Badai es ini langsung menutupi ribuan tentara bayaran yang hadir dan menguburnya. Jadi ribuan orang terkubur di bawah es dan membeku menjadi kristal es, tidak peduli apapun entah itu tentara bayaran jubah perak tingkat prajurit atau tentara bayaran jubah emas tingkat panglima perang, tidak ada yang bisa menolak. Semua orang berteriak bahwa mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri. Adegan itu seperti neraka, biarkan orang-orang putus asa. Selain itu, jangkauan seni bela diri yang kuat yang tidak diketahui ini sangat besar. Pada saat itu, saya menyaksikan selusin prajurit pemberani menjauh dari saya. Saya tidak berharap bahkan kita dilindungi. Pada saat itu seperti akhir dunia. Adegan yang mengerikan itu seperti dunia dalam kemarahan, itu akan membuatku ingat selamanya. Tapi untungnya, kekuatanku tidak terlalu buruk, dan aku berada jauh. Untungnya aku melarikan diri, tetapi selain aku, selusin prajurit berani bersamaku tidak seberuntung itu, mereka semua terkubur. Di bawah es dan salju, itu membeku menjadi kristal es dan tetap di sana selamanya. Dengan itu, Tao Siyuan berhenti sejenak, dan sepertinya memikirkan sesuatu yang sangat menyedihkan. Dia kesepian di matanya dan melanjutkan, melihat mereka semua mati, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan ketidakberdayaan, Anda tahu ada betapa putus asa. Salju dan es yang begitu tak tertahankan hari itu, apakah Anda tahu betapa menyeramkannya? Seberapa menakutkan? Jika Anda mengalaminya sekali, Anda pasti akan menjadi mimpi buruk yang abadi dan Anda akan bisa menghargai hidup Anda. Oke, yang harus saya katakan sudah selesai, dan yang saya lihat adalah ini. Cerita bersambung di bawah ini. Wow! Mendengar kata-kata Tao Siyuan, semua orang yang melihatnya menjadi gempar, dan ada banyak diskusi dan tertegun. Tidak heran ada awan gelap yang aneh di lereng serigala sebelumnya, tidak heran angin bertiup di dalam, tidak heran ada dingin-dingin di dalam lereng serigala, ternyata pemuda itu menggunakan seni bela diri canggih dan badai salju. Tidak mengherankan bahwa lereng serigala bertarung yang asli berteriak membunuh semburan, tetapi sekarang sangat sunyi. Ternyata semua tentara bayaran terbunuh dan membeku menjadi es. Tidak mengherankan jika Tao Siyuan, seperti Tao Siyuan, memiliki begitu banyak keberanian untuk masuk dan menonton, tetapi hanya Tao Siyuan yang kembali, ternyata orang-orang itu tidak kembali, mereka selalu ditinggalkan di sana, dan mereka tidak bisa kembali.
Mendengar keluhan Tao Siyuan, apalagi kepanikan Tao Siyuan, yang mengingatkan kita pada gambar yang mengerikan, orang yang lewat juga terkejut dan panik. Dunia berubah warna, langit penuh es dan salju, angin dingin menggigit, sungguh surgawi, betapa mengerikan pemandangan ini. Ribuan orang tewas di es dan salju, betapa dahsyatnya ini. Namun, seni bela diri dengan kekuatan mengerikan seperti itu dilakukan oleh pemuda itu, jadi seberapa kuatkah pemuda ini? Tingkat apa yang harus dicapai seni bela diri seperti itu? Pangkat surgawi. Hanya seni bela diri tingkat surga yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Seni bela diri tingkat surga, tidak ada lebih dari 10 seni bela diri yang memiliki seni bela diri ini di seluruh wilayah barat. Dan 10 ini semuanya ada di Sifu, dan mereka adalah rekan terbaik di Sifu. Orang-orang ini pensiun di Sifu sepanjang tahun, dan tidak akan keluar sama sekali. Namun, pada saat ini dan di sini, ada seorang pria muda yang mampu melakukan keterampilan seni bela diri. Tuan, apakah kamu pikir Tao Siyuan ini mengatakan yang sebenarnya? Setelah mendengar pidato Tao Siyuan, Liu Hongyuan berbisik kepada penguasa kota bulan biru. Blue Moon City Master mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan dengan sungguh-sungguh berkata, itu seharusnya tidak salah. Kalau begitu lihatlah, Liu Hongyuan ragu-ragu. Perbaiki buku tentang masalah ini dan kirim seseorang ke Sifu. Lan Yue Chengfu berpikir sejenak dan berkata, "Iya." Liu Hongyuan mengangguk, siap mengirim seseorang untuk segera melakukannya. Dan masih banyak lagi. Namun, Blue Moon City Lord menghentikan Liu Hongyuan lagi. Di tengah keraguan Liu Hongyuan, pemimpin Blue Moon City Palace mengatakan, "Tunggu sebentar, tunggu kami untuk mengkonfirmasi situasi di dalam, jika tidak, kami akan dengan aman menyampaikan berita itu kembali, kalau itu tidak benar, atau jika itu adalah olong, maka tapi itu menyedihkan." Cerita bersambung di bawah ini. Tuan rumah itu sangat benar, Liu Hongyuan mengulurkan tangan, menepuk-nepuk, dan bertanya lagi, "Sekarang, haruskah kita masuk dan melihat situasinya?" "Tidak, tunggu lagi," kata Blue Moon Ancestral House. "Tunggu lagi." Liu Hongyuan bertanya-tanya. "Baiklah, tunggu." Lord of the Blue Moon City melihat ke dalam, menatap Wolf Fighting Po, dan berkata dengan pelan, "Sekarang suar hitam dari Korps Mercenary Wolf Sky telah dikirim. Mungkin itu akan menjadi penjahat dari Serigala Mercenary Corps. Membiarkan orang lain meminjam pisau untuk membunuh orang adalah hal yang tanpa pamrih. Tunggu lebih lama, tunggu mereka untuk bertarung, kita akan masuk dan menyelesaikan, dan kemudian kita akan menempatkan berita kembali ke kantor pusat." Tuan Rumah Mingjian. Chapter 404. Di dalam markas tentara bayaran serigala. Tang Yi berdiri di atas sepotong es dan salju, menunggu dengan tenang. Di kejauhan, puluhan bayangan terbang dengan cepat dan gagah. Lusinan bayangan hitam ini adalah bala bantuan yang dipanggil oleh Wolf Sky Mercenary Corps setelah mengirimkan suar sinyal hitam. Meskipun dibandingkan dengan dukungan ribuan orang sebelumnya, puluhan bayangan ini seperti setetes di lautan, dan mereka sangat menyedihkan. Tapi, ancaman yang dibawa ke Tang Yi oleh lusinan bayangan hitam ini berkali-kali lebih besar daripada ribuan jubah perak dan jubah emas, dan tak terhitung jumlahnya lebih besar dari 4 tentara bayaran jubah ungu. Menghadapi lusinan bayangan ini, dan merasakan nafas dari lusinan bayangan ini, Tang Yi juga memiliki tampilan yang bermartabat dan sedikit gugup. Pada saat ini, dia tidak hanya meletakkan semua peralatan di tubuhnya dengan rapi, tetapi juga menyiapkan beberapa obat luka emas yang mahal. Seluruh orang berdiri dengan hikmat dan menunggu dalam urutan yang ketat, sepenuhnya tanpa relaksasi sebelumnya. Dapat dilihat bahwa Tang Yi sangat berhati-hati tentang lusinan bayangan ini. Setelah pertemuan, itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Oh, Segera, puluhan bayangan ini akhirnya terbang di atas tempat Tang Yi. Tang Yi mengangkat kepalanya dan melihat lusinan bayangan gelap di langit. Dia menghitung diam-diam.
Ada sekitar 6 atau 70 orang, dan pakaian yang mereka kenakan. Awalnya jauh, Tang Yi tidak melihat dengan jelas, tapi sekarang melihat lebih dekat, orang-orang ini pada dasarnya semua adalah tentara bayaran yang mengenakan jubah ungu. Ada yang berbeda, mereka dipimpin oleh 2 orang. Tapi kedua pemimpin ini bahkan lebih ganas, dan mengenakan jubah hitam. Tang Yi mengetahui bahwa di Korps Prajurit Serigala Langit, mengenakan jubah ungu melambangkan kekuatan tingkat kaisar perang, dan statusnya tinggi, yang sudah keberadaannya sangat diinginkan. Cerita bersambung di bawah ini. Dan mengenakan jubah hitam. Bahkan memiliki kekuatan tingkat Zonzong, dengan lebih dari 10.000 orang di bawah status 1 orang, disembah oleh banyak orang. Dengan kata lain, pada saat ini tentara bayaran Wolf Sky memiliki 2 sekte perang, puluhan kaisar perang datang untuk berurusan dengan Tang Yi. Namun, Tang Yi menyapu sedikit dengan teknik mata langit, dan orang-orang ini benar-benar memiliki tingkat yang sama dengan jubah mereka, dan warna apa yang mewakili tingkat apa. Sekarang satu-satunya pemimpin dalam jubah warna-warni tidak ada, kekuatan terkuat dari kumpulan terakhir Wolf Sky Mercenary Corps akhirnya datang ke mata Tang Yi, dan Tang Yi mencari balas dendam, yang sebenarnya sama setujui orang. Sementara Tang Yi melihat kumpulan orang yang datang dari Wolf Sky Mercenary Corps, anggota Wolf Sky Mercenary Corps di langit juga melihat Tang Yi. Ketika melihat di bawah, apakah itu tanah, bangunan atau tanaman, mereka semua tertutup oleh es dan salju, dan itu tampak seperti daerah kosong yang luas. Banyak orang yang membeku di kristal es. Ketika tidak ada nafas kehidupan, tentara bayaran jubah ungu di langit telah berkerut. Mengernyit, wajahnya pucat, matanya terbakar. Melihat mata Tang Yi bahkan lebih jengkel dan sebal, dan berharap bahwa Tang Yi akan sangat tegas. Jika bukan 2 lelaki tua berjubah hitam tidak berbicara, mungkin tentara bayaran jubah ungu yang marah bergegas untuk menemukan Tang Yi untuk menyelesaikan akun, dan mati-matian bertarung dengan Tang Yi. Ribuan orang. Ribuan orang membeku dalam kristal es, dan tidak ada nafas kehidupan. Ribuan orang ini adalah roh perang dan bahkan panglima perang. Ini adalah dasar dari resimen tentara bayaran langit serigala mereka. Pasukan tingkat menengah atas begitu hilang, mereka membeku sampai mati. Ini sama dengan mengatakan bahwa Wolfen Mercenary Corps telah mengoperasikan yayasan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah dihancurkan 1 kali, dan dihancurkan oleh para remaja yang berusia 16 atau 17 tahun. Memikirkan ini, semua tentara bayaran jubah ungu menatap Tang Yi dengan gigi terkatup. Jika mata bisa membunuh seseorang, Tang Yi harus mati setidaknya berkali-kali. 2 tentara bayaran berjubah hitam yang dikepalai oleh keduanya adalah tentara bayaran tua berambut putih dengan kerutan. Mereka tampaknya memiliki temperamen yang berbeda, satu tenang dan yang lain tidak sabar. Tentara bayaran jubah hitam yang cepat marah menggantung segala sesuatu di wajahnya, dan jelas bahwa dia juga sangat marah saat ini. Yaitu, tentara bayaran tua yang tidak sabaran, ketika dia datang ke sini, memandang tinggi Tang Yi, dan bertanya pada Tang Yizi dengan nada perintah yang umumnya tidak perlu dipertanyakan, katakan, siapa kamu? Mengapa datang ke langit kita? Mencari masalah mercenari. Mengapa kamu melanggar aturan kami, menghancurkan fondasi kami, dan membantai anggota kami? Jika Anda tidak membicarakannya, orang tua itu akan membuat Anda lebih buruk daripada kehidupan, dan bahkan menghubungkan 9 ras Anda. Selama Anda memiliki teman yang mencintaimu, saya tidak akan membiarkannya pergi. Oh, ini dia lagi. Tentara bayaran berjubah hitam berkata cukup kasar. Mendengarkan nada tentara bayaran berjubah hitam dan gaya karyanya, Tang Yi mencibir, dan semakin yakin bahwa tragedi kehancuran keluarga Tang adalah serigala. Apa yang dilakukan resimen tentara bayaran? Cerita bersambung di bawah ini. Kalau tidak, mengapa gaya kerjanya sangat mirip? Mungkin yang terjadi pada keluarga Tang adalah perintah yang diberikan oleh tentara bayaran berjubah hitam. Mengapa kamu tertawa?
Melihat Tang Yi mencibir, tentara bayaran jubah hitam yang tidak sabar menatap dan mendengus, sangat tidak puas. Aku tertawa tentang omong kosongmu. Tang Yi melakukan serangan balasan dengan sopan. Pada saat ini, Tang Yi tampaknya merasa bahwa dia diabaikan dan memiliki perasaan lebih rendah daripada yang lain, jadi dia tidak memiliki energi yang cukup untuk berbicara, jadi ketika dia bergerak, dia juga terbang ke langit dan datang ke Korps Serigala Mercenary Sky. Di seberang, dengan tentara bayaran yang menatap. Dengan cara ini, dialog antara kedua pihak dianggap sama. Mencolok. Berani tidak menghormati perlindungan hukum kita, nak, apakah kamu tak ingin hidup? Seorang anak dengan kepala berbulu, itu benar-benar titik balik. Seberapa mulianya identitas kita sebagai penjaga hukum, bagaimana kamu bisa menantangnya? Jika kamu berani berbicara buruk lagi, aku akan merobek mulutmu. Mendengar Tang Yi berbicara dengan buruk, tentara bayaran jubah ungu berteriak pada Tang Yili. Kamu. Tentara bayaran jubah hitam tua yang tidak sabaran juga gemetar karena marah. Dia telah hidup begitu lama, kapan dia dipukul seperti ini? Di depannya, bocah berusia 16 tahun dan 17 tahun itu berani berbicara tentang kentutnya, yang hanya kematian. Apa yang kamu, orang tua, kamu diam untuk saya, hidup bertahun-tahun, dan meledakkan jenggot dan menatap sepanjang hari, dan kamu tidak takut untuk marah sendiri. Dan kamu pantat, kamu tidak muda, tidak kelas rendah sebenarnya, dia masih tersanjung, haha, sekarang siapapun dengan 3 agama dan 9 talenta bisa menjadi kaisar. Tang Yi mencibir. Tutup mulutmu. Tentara bayaran jubah hitam tua yang tidak sabar pada awalnya adalah temperamen yang keras, sangat bersemangat sehingga dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, marah dan bersemangat, dan ingin bergegas untuk membunuh Tang Yi. Namun, ia dihentikan oleh tentara bayaran hitam tua lain yang tenang. Tentara bayaran jubah ungu juga sangat marah dan ingin buru-buru membunuh Tang Yi, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah ketika mereka melihat bahwa dua tentara bayaran jubah hitam belum berbicara. Anak laki-laki, tetapi mereka membunuh ribuan dari mereka, memaksa mereka harus mengirim suar hitam, ini bukan peran yang sederhana. Adik laki-laki, siapa kamu? Keluhan macam apa yang kami miliki di resimen tentara bayaran Wolfen bersamamu? Setelah menghentikan rekannya, tentara bayaran jubah hitam yang tenang bertanya. Dia tahu bahwa jika tentara bayaran berjubah hitam yang tidak sabar bertanya, tidak akan ada pertanyaan, jadi dia bertanya pada dirinya sendiri. Cerita bersambung di bawah ini. Siapa kamu? Apa identitas Korps Prajurit Serigala Langit? Sebelum bertanya padaku, bukankah seharusnya kamu melaporkan dirimu dulu? Kamu tidak mengerti etiket dasar ini. Kata Tang Yi dengan dingin. Chapter 405. Mencolok. Wah, kamu sudah mati. Aku benar-benar tidak sabar. Melihat Tang Yi berbicara sangat buruk lagi, tentara bayaran jubah ungu dipenuhi dengan kemarahan lagi. Tentara bayaran jubah hitam tua yang tenang juga mati lemas, tetapi tidak meledak di tempat, tetapi berkata, sangat bagus, kamu benar-benar baik, kamu memiliki mulut yang sangat bagus, tapi aku tidak tahu apakah kekuatanmu bisakah kamu menjaga mulutmu. Jika kamu berbicara seperti ini, apakah kamu tidak takut robek? Mulutku, kamu harus memiliki kekuatan, datang untuk merobeknya. Kata Tang Yi dengan arogan. Haha. Tentara bayaran jubah yang tenang mencibir. Dia sekarang menyadari kesombongan Tang Yi, tetapi untuk memahami detail Tang Yi, dia masih bertahan, mengatakan. Orang tua itu adalah pemilik resimen tentara bayaran. Wali Duan, di sini adalah wali kiri Duan Duwu, di belakangku semua utusan khusus jubah ungu kelompok tentara bayaran jubah kami. Nah, Anda harus memperkenalkan. Saya akan memperkenalkan Anda, nak, sekarang beritahu Anda ayo, dan keluhan macam apa dengan resimen tentara bayaran langit serigala saya, mengapa Anda harus begitu kejam? Namaku Tang Feng, dan aku milik keluarga Tang dari kota Feng Yue. Mengenai keluhanku dengan Korps Mercenary Wolf Skymu,
kau harus mengetahuinya sendiri. Tang Yi meneriakkan nama samaran dan mencibir. Mendengar kata-kata Tang Yi, di antara kumpulan tentara bayaran jubah ungu di Wolf Sky Mercenary Corps, salah satu tentara bayaran jubah ungu yang lebih tua dengan bekas luka di lehernya memberikan sedikit kejutan, sepertinya tahu sesuatu. Kita tahu sendiri. Duan Dewen membeku sesaat, tetapi dia tidak menerima berita apapun, mengatakan bahwa dia telah memprovokasi bintang kecil dengan kekuatan tinggi. Adapun apa keluarga Tang dan gaya Tang, ia tidak memiliki kesan sama sekali. Ingin datang, seharusnya orang-orang di bawah tangannya memprovokasi gaya Tang keluarga Tang ini. Segera, dia berbalik ke tentara bayaran jubah ungu dan bertanya, siapa yang akan memberitahuku, apa yang terjadi? Didengar bahwa tentara bayaran jubah ungu dengan leher yang sedikit terluka segera terbang keluar dan datang ke sisi Duan Dewen dan berkata, Li Tongfang telah melihat pelindung yang tepat. Untuk keluarga Tang Siti Tang Yue ini, bawahan harus tahu sesuatu. Oh, katamu, kata Duan Dewen. Li Tongfang melengkungkan tangannya, dan kemudian berkata, penjaga kiri, ini kasusnya. Lebih dari sebulan yang lalu, salah satu orang saya melarikan diri kembali dan melaporkan bahwa sebuah tim di bagian gelap mereka benar-benar dihancurkan oleh musuh di hutan Feng Yue. Musuh ini berusia 16 atau 17 tahun. Ketika berbicara tentang 16 atau 17 tahun, Li Tongfang melirik sedikit ke arah Tang Yi, mengungkapkan tampilan yang sangat bingung, sepertinya meragukan sesuatu. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi setelah melihat Tang Yi, dia segera berbalik dan melanjutkan, saya tidak peduli pada saat itu. Saya pikir seorang pemuda akan berani memprovokasi saya ke serigala tentara bayaran dan pasukan tentara berani-berani membunuh orang-orang kita. Ini hanyalah dengan tidak sabar, saya akan segera mengirim seseorang untuk membalas dendam padanya. Tetapi untuk asuransi, saya masih mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kemudian bocah itu datang dari keluarga kecil bernama keluarga Tang di kota Feng Yue. Setelah mengetahui bahwa bocah yang membunuh anggota kami dari Departemen Gelap adalah junior dari keluarga kecil itu, bawahannya bahkan tidak peduli. Lalu dia membiarkan dua orang-orang di kelas Jinpao membawa tim untuk menyusahkan keluarga Tang dan remaja itu. Tapi siapa yang tahu, dua jubah emas yang saya kirimkan belum kembali sejauh ini. Saya pikir mereka seharusnya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dalam beberapa hari terakhir, saya bertanya-tanya kapan saya akan mengirim tim lain untuk menyelidiki. Kemudian saudara Tang Feng kecil datang ke pintu. Maksudnya, Anda telah mengirim tim untuk menemukan masalah keluarga Tang, adik laki-laki Tang Feng. Duan Dewen bertanya. Iya. Li Tongfang mengakui. Itu memang sedikit liburan dengan adik laki-laki ini, tapi... Duan Dewen memicingkan matanya, menoleh, memandang Tang Yi, dan berkata, tapi saudara Tang Feng kecil ini, kami baru saja mengirim tim untuk menemukan masalah. Kami tidak tahu apakah kami berhasil atau kami mungkin akan dibunuh oleh Anda. Yah, saya belum meminta keluarga Tang Anda untuk menyelesaikan akun lagi. Mengapa Anda ingin pergi ke lereng pertarungan serigala saya untuk pembantaian? Oh, omong kosong, Anda masih ingin menemukan masalah dengan keluarga Tang saya. Saya memiliki ratusan orang di keluarga Tang, semuanya terbunuh di tangan Anda. Saya tidak akan membunuh Anda, apakah saya masih membiarkan Anda pergi tanpa hukuman? Tang Yi mencibir. Mengajukan pertanyaan. Apa? Duan Dewen membeku sejenak, lalu memandang ke samping Li Tongfang. Li Tongfang buru-buru menjawab, bawahan tidak tahu. Bawahan hanya mengirim tim untuk mengambil tindakan. Adapun keberhasilan, ini tidak diketahui, karena tidak ada berita sama sekali. Selain itu, tidak ada balasan. Persetan kalian. Tang Yi menyela Li Tongfang dan tertawa keras, hanya satu tim yang dikirim. Saya pernah membunuh satu tim yang dikirim oleh Korps Prajurit Serigala Anda untuk membalas. Jika hanya satu tim yang dikirim, tidak dengan kata lain,
mengapa keluarga Tang saya dengan ratusan orang masih akan dibantai? Anda pasti mengirim seseorang lagi, jadi keluarga Tang saya dibunuh oleh Anda. Tentu saja ternyata orang-orang yang kukirimkan benar-benar mati di tanganmu, tidak heran tidak ada berita yang kembali sepanjang waktu. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya, aku benar-benar hanya mengirim satu tim untuk berurusan dengan keluarga Tang, kecuali tim itu, tidak ada yang dikirim untuk berurusan dengan keluarga Tang, kata Li Tongfang. Oh, kamu berani menipu. Kamu benar, kamu membunuhku di hutan Feng Yue, dan orang yang mengirim balas dendam juga dibunuh olehku. Aku juga menyalahkanku karena ceroboh dan tidak meninggalkan, membiarkanmu mengambil keuntungan dariku. Saya bersiap untuk mengirim seseorang untuk membunuh ratusan orang dari keluarga Tang saya, dan ayah saya masih tidak memiliki keberadaan. Pada titik ini, Anda dan korps prajurit bayaran Wolfen dan saya sudah tidak ada habisnya. Situasinya, saya berani menipu dengan saya. Mengapa tidak berani mengakuinya? Saya menyarankan Anda untuk mengakuinya dengan jujur, dan mengembalikan ayah saya kepada saya. Jika tidak, Anda berperang serigala, saya akan meledakkannya menjadi reruntuhan, bunuh semua orang dengan bersih, untuk membalas dendam. Tang Yi mengancam dengan keras. Apakah ini benar? Duan Dewen memalingkan matanya dan bertanya pada sisi Li Tong. Jika itu benar, maka Li Tongfang telah membuat kesalahan besar. Resimen tentara bayaran Wolfen tidak hanya memprovokasi musuh tanpa alasan, tetapi juga menyebabkan ribuan orang terbunuh oleh keluarga Tang. Sebenarnya, tidak masalah jika Anda memprovokasi, selama Anda memotong rumput dan memberantas semuanya, mudah untuk mengatakannya, tetapi masih ada momok besar yang tersisa. Biarkan momok itu datang untuk membalas dan membunuh begitu banyak orang. Siapa yang akan memikul tanggung jawab atas hilangnya ribuan orang? Aku benar-benar hanya mengirim satu tim. Li Tongfang tiba-tiba merasa lebih bersalah daripada Doe. Mari kita bicara omong kosong, karena masalah ini milikmu, lalu bunuh hidupmu. Kata Tang Yi dengan dingin kepada Li Tongfang. Pada saat yang sama, tangan kanan memegang pedang es dengan erat. Bersambung. Catatan editor. Terima kasih, sudah selalu mengikuti saya hingga sampai chapter ini, dan mohon maaf atas banyak kesalahan editing di video sebelumnya. Beberapa hari terakhir ini, saya sedikit sibuk. Tetapi saya sudah berkomitmen untuk selalu update, jadi setidaknya saya akan update 1-2 video atau bahkan lebih untuk setiap hari. Sekali lagi terima kasih, besar harapan saya untuk kalian, bisa nonton cerita novelnya sampai end nanti. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.